Bandung sore itu sedang berpayung langit berwarna oranye keemasan, cahaya mentari menyusup di sela-sela gedung-gedung tua di kawasan Braga. Jalanan yang ramai dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki menambah semarak kota yang tak pernah kehabisan cerita. Di sebuah gedung pertemuan sederhana, musik tradisional Sunda berpadu dengan dekorasi bunga mawar putih dan pita emas. Hari itu, seorang sahabat lama Ayla menikah, dan ia datang sebagai tamu dengan perasaan canggung. Ayla melangkah perlahan memasuki ruangan, mengenakan kebaya biru muda yang sederhana. Usianya saat itu 27 tahun, seorang perempuan yang lebih sering menghabiskan waktunya bekerja di butik kecil warisan ibunya di Garut, tempat ia mendesain baju-baju sederhana untuk pelanggan tetap. Dunia pergaulannya tidak luas. Kehidupan sehari-hari Ayla lebih banyak diisi dengan kerja, rumah, dan sesekali bertemu sahabat-sahabat lamanya. Maka, berada di pesta megah seperti ini membuatnya merasa asing. Ayla menunduk, melangkah ke kursi tamu. Ia tersenyum kecil kepada beberapa teman lama, lalu duduk sambil menyesap minuman dingin. Namun, matanya tanpa sengaja bertemu dengan seseorang. Di seberang ruangan, seorang pria dengan jas abu-abu elegan tampak sedang bercakap dengan tamu lain. Wajahnya tegas, tubuhnya tinggi, sorot matanya tajam tapi ramah. Ia tampak berbeda dari kebanyakan pria yang hadir, berwibawa namun santai, seperti terbiasa berada di ruang-ruang penuh orang penting. Pria itu adalah Rangga. Ayla menunduk cepat, pipinya memanas. Apa-apaan sih? Ia mengomel dalam hati. Ia tahu dirinya tak ada apa-apanya dibanding para tamu perempuan lain yang tampil lebih glamor, dengan gaun indah dan riasan menawan. Namun takdir punya caranya sendiri. Saat acara resepsi berlangsung, panitia meminta beberapa tamu membantu membagikan buku tamu di meja depan. Ayla, karena duduk paling dekat, ditunjuk. Dengan kikuk ia bangkit, lalu berdiri di meja. Di sanalah, pertama kali Rangga menyapanya. Permisi, suara berat itu terdengar. Ayla mendongak, mendapati pria jas abu-abu itu berdiri di depannya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Boleh saya tulis di buku tamu? Oh, iya. Silakan. Ayla buru-buru menyerahkan pulpen. Tangannya bergetar sedikit. Rangga menulis namanya dengan rapi, Rangga Aditya. Setelah itu ia menoleh sekilas ke arah Ayla. Kamu panitia? Tanyanya ramah. Bukan, cuma diminta bantu sebentar. Jawab Ayla pelan, menunduk lagi. Begitu ya? Rangga mengangguk. Ia sempat memperhatikan Ayla lebih lama. Ada sesuatu pada kesederhanaan perempuan ini yang menarik hatinya. Tak seperti tamu lain yang sibuk pamer perhiasan, Ayla terlihat tulus apa adanya. Momen singkat itu menjadi awal. Setelah acara selesai, kebetulan Ayla pulang sendirian. Ia berdiri di dekat pintu, menunggu ojek daring yang dipesannya. Malam sudah turun. Angin sejuk khas Bandung menusuk kulit. Saat itulah, suara seseorang menyapanya lagi. Pulang sendiri? Ayla menoleh. Rangga berdiri tak jauh darinya, sudah melepas jas, menyisakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Wajahnya terlihat santai namun tetap berwibawa. Iya, jawab Ayla singkat. Rumah di mana? Kalau searah, boleh saya antar. Ayla terdiam. Ia tidak terbiasa diajak bicara pria asing, apalagi dengan cara langsung seperti itu. Namun ada sesuatu dalam sorot mata Rangga yang terasa tulus. Setelah ragu sejenak, ia menggeleng. Tidak usah. Terima kasih. Sudah pesan kendaraan. Rangga tersenyum. Baiklah. Semoga sampai rumah dengan selamat. Mereka berpisah malam itu, tapi benih kecil sudah tertanam. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali bertemu, kali ini di butik milik Ayla. Kebetulan, teman Rangga yang juga sahabat Ayla merekomendasikan butik itu untuk dibuatkan seragam kantor. Rangga datang bersama tim kecilnya. Saat melihat Ayla, ia sempat terkejut. Kita ketemu lagi, katanya sambil tersenyum. Ayla ikut terkejut. Mas Rangga? Kok bisa? Sejak hari itu, mereka jadi lebih sering bertemu. Rangga memuji ketelatenan Ayla dalam bekerja. Ayla pun perlahan merasa nyaman. Ia jarang sekali berbicara panjang dengan pria, tapi Rangga selalu tahu cara mencairkan suasana. Kenapa kamu buka butik kecil begini? Dengan bakatmu, kamu bisa buka di kota besar. Tanya Rangga suatu sore saat fitting pakaian. Ayla tersenyum tipis.
Aku suka begini saja. Sederhana. Dekat rumah. Lagian, aku bukan tipe orang yang suka keramaian. Rangga menatapnya lama, seakan melihat sesuatu yang istimewa. Kesederhanaanmu justru yang membuatmu berbeda. Kata-kata itu membuat hati Ayla bergetar. Hubungan mereka berlanjut. Rangga mulai mengajak Ayla makan malam, kadang di kafe kecil di Braga, kadang di warung sederhana dekat Dago. Ia tak pernah memaksakan kemewahan. Justru kesederhanaan itu yang membuat Ayla semakin jatuh hati. Suatu malam, di kafe kecil dengan musik akustik, Rangga menatap Ayla dalam-dalam. Aku tahu mungkin ini cepat, tapi aku serius sama kamu. Mau nggak kamu jadi pendamping hidupku? Ayla terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti mimpi. Seorang pria mapan, dewasa, dan penuh perhatian menyatakan cinta padanya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Aku mau." Malam itu, dua hati bertaut. Namun di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, bayangan masa lalu tetap menghantui Ayla. Kakaknya, Dira, selalu muncul dalam pikirannya. Sejak kecil, Dira adalah bintang keluarga. Cantik, pintar, selalu jadi kebanggaan orang tua. Ayla hanya bayangan, anak yang baik tapi tidak menonjol. Saat Ayla menceritakan tentang Rangga pada keluarganya, ibunya tampak senang. Tapi ia sempat melihat kilatan aneh di mata Dira. Tatapan yang penuh rasa ingin tahu, bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin iri, mungkin cemburu, mungkin sesuatu yang lebih gelap. Ayla mencoba menepis pikiran itu. Ia hanya ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu seakan benar-benar ada saat akhirnya Rangga melamarnya secara resmi. Pesta lamaran sederhana digelar di Garut, di rumah keluarga Ayla. Rangga datang bersama keluarganya, membawa hantaran lengkap. Ayla mengenakan kebaya pink pucat, wajahnya berseri. Namun lagi-lagi, Dira mencuri perhatian. Dengan gaun hijau zamrud, rambut disanggul rapi, Dira tampil menawan. Semua tamu memuji kecantikannya. Ayla tersenyum, berusaha ikhlas. Tapi di hatinya, ada sedikit getir. Ia tahu Dira selalu lebih bersinar. Meski begitu, Rangga tampak hanya fokus pada Ayla. Pandangannya tak pernah lepas dari calon istrinya. Hal itu membuat Ayla lega, meski bayangan aneh tetap mengintai. Malam setelah lamaran, Ayla berbaring di kamar masa kecilnya. Ia menatap cincin di jarinya dengan senyum. Namun di luar kamar, ia sempat mendengar bisikan samar Dira kepada ibunya. "Kenapa harus Ayla? Bukannya aku yang selalu paling diandalkan? Bukannya aku yang lebih pantas?" Suara itu membuat dada Ayla sesak. Ia menggigit bibir, menahan air mata. Ia tak ingin menuduh, tapi kata-kata itu menancap dalam-dalam. Ia menenangkan diri. "Tidak apa-apa. Ini hidupku, bukan milik kakakku." Ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan berpegang pada Rangga, satu-satunya orang yang membuatnya merasa istimewa. Waktu terus berjalan. Persiapan pernikahan dilakukan dengan riang. Ayla mulai membayangkan hidup baru di Bandung, bersama pria yang ia cintai. Dalam benaknya, masa depan tampak cerah. Namun tanpa ia sadari, malam-malam itu, sebuah bayangan gelap mulai menanti, bayangan yang kelak akan menghancurkan segalanya. Hari itu, Garut dipenuhi cahaya. Mentari pagi menyinari hamparan sawah yang membentang, dan udara dingin khas pegunungan membuat napas terasa segar. Rumah keluarga Ayla yang berada di kampung pinggiran kota tampak ramai. Tenda besar dengan dekorasi bunga melati dan kain putih dipasang di halaman. Tetangga hilir mudik membantu, aroma masakan dari dapur tercium hingga ke jalan. Hari besar itu akhirnya tiba, hari pernikahan Ayla dengan Rangga. Ayla berdiri di kamar, mengenakan kebaya putih dengan bordiran halus. Riasan di wajahnya sederhana, tapi cukup menonjolkan kecantikannya. Ia menatap cermin, jantungnya berdegup tak terkendali. Tangannya dingin. Sejak pagi ia belum berhenti berdoa agar segalanya berjalan lancar. Ibunya masuk ke kamar, tersenyum sambil mengelus pipi putrinya. "Kamu cantik sekali, Ayla. Hari ini, kamu akhirnya jadi pengantin." Air mata Ayla menetes. "Aku takut, Bu." "Takut kenapa?" "Takut, ini semua cuma mimpi."
Takut kalau aku nggak bisa bahagiain dia. Ibunya menarik napas, lalu menggenggam tangan Ayla erat. Nak, pernikahan itu memang penuh suka duka. Tapi kalau kalian saling sayang, saling jaga, semuanya bisa dilalui. Ingat, kamu juga punya doa kami. Ayla mengangguk, mencoba menguatkan diri. Sementara itu, di ruang depan, keluarga Rangga sudah datang dengan rombongan. Iringan musik tradisional mengiringi langkah mereka membawa hantaran. Rangga tampak gagah dengan beskap hitam dan blangkon sederhana. Wajahnya serius, tapi matanya berkilat saat pandangan jatuh pada pintu kamar tempat Ayla akan keluar. Dira juga ada di sana. Ia mengenakan kebaya merah marun dengan kain batik mewah. Parasnya yang cantik, tubuhnya yang jenjang, membuat beberapa tamu berbisik-bisik memuji. Seperti biasa, Dira berhasil menarik perhatian tanpa perlu berusaha keras. Ketika Ayla akhirnya keluar dengan langkah kecil, semua mata tertuju padanya. Rangga tersenyum lebar. Dada Ayla bergetar, merasa seolah dunia berputar hanya pada tatapan itu. Akad nikah berlangsung hikmat. Dengan suara mantap, Rangga mengucapkan ijab kabul. Ayla menangis haru. Air matanya bercucuran saat suaminya menatapnya dengan penuh janji. Tepuk tangan tamu menggema, doa-doa mengalir deras. Mereka resmi menjadi suami istri. Pesta pernikahan digelar sederhana tapi hangat. Para tamu menikmati hidangan khas Sunda, musik kecapi suling mengalun lembut. Ayla duduk di pelaminan bersama Rangga, menerima ucapan selamat. Namun, di sela kebahagiaan itu, Ayla tak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa banyak tamu lebih banyak memuji Dira ketimbang dirinya. Kakaknya cantik sekali ya, bisik beberapa orang. Pantas saja keluarga ini selalu bangga. Ayla hanya tersenyum kaku. Tapi hatinya terasa perih. Seakan kebahagiaannya hari itu masih harus berbagi bayangan dengan sosok Dira. Rangga yang duduk di sampingnya tampak tenang. Bahkan sesekali melirik Ayla dengan lembut. Itu cukup membuatnya bertahan. Lihat aku, bisik Rangga saat Ayla mulai menunduk. Hari ini kamu yang paling cantik di sini. Jangan pedulikan orang lain. Kata-kata itu menenangkan. Ayla mengangguk pelan, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Malam pertama di rumah penginapan yang disiapkan keluarga besar, Ayla duduk di ranjang dengan perasaan campur aduk. Ia gugup, malu, tapi juga bahagia. Rangga duduk di sampingnya, lalu meraih tangannya. Aku tahu kamu canggung, katanya pelan. Tapi jangan takut, kita jalani pelan-pelan. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku janji akan selalu jaga kamu. Ayla menunduk. Air mata kembali menggenang. Kamu yakin? Kamu nggak salah pilih aku? Aku bukan siapa-siapa. Rangga, kamu bisa dapat perempuan yang lebih sempurna. Rangga tersenyum, mengelus pipinya. Aku nggak butuh sempurna. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan itu ada padamu. Kalimat itu menusuk hati Ayla dalam-dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh keceriaan. Mereka menetap di Bandung, di sebuah rumah kecil di kawasan Setiabudi. Bagi Ayla, rumah itu terasa seperti istana. Rangga bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan ternama, sementara Ayla melanjutkan usaha butiknya dengan membuka cabang kecil di Bandung. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan hangat, jalan-jalan sederhana ke alun-alun, atau sekadar memasak bersama di dapur. Ayla merasa hidupnya sempurna. Kalau suatu hari kita punya anak, kamu mau dia mirip siapa? Tanya Ayla suatu malam sambil tertawa. Rangga berpikir sebentar. Kalau mirip kamu, pasti manis. Kalau mirip aku, pasti bandel. Kamu yang bandel, balas Ayla sambil mencubit lengannya. Mereka tertawa, suara bahagia itu memenuhi rumah kecil mereka. Namun, bayangan Dira tetap ada. Beberapa bulan setelah pernikahan, Dira mulai sering berkunjung ke Bandung. Alasannya sederhana, ia ingin lebih dekat dengan adiknya. Aku kangen sama kamu, Ayla, kata Dira suatu kali. Selama ini kita jarang bareng. Aku pengen kita lebih dekat. Ayla sempat terharu. Meski sejak kecil hubungan mereka penuh persaingan, ia tetap menyimpan kerinduan pada sosok kakaknya. Ia menerima kehadiran Dira dengan tangan terbuka. Namun, ada momen-momen kecil yang membuatnya tak nyaman.
Tatapan Rangga yang sekilas menoleh ke arah Dira saat mereka bercakap. Gelak tawa Rangga yang terdengar lebih renyah saat Dira ikut nimbrung. Semua itu sebenarnya bisa diabaikan. Tapi hati Ayla yang penuh trauma masa lalu tak bisa bohong. Meski begitu, ia memilih percaya. Tahun-tahun awal pernikahan berjalan manis. Mereka sempat berbulan madu kecil ke Yogyakarta, mengunjungi Malioboro, naik delman, dan menikmati gudeg. Ayla merasa momen-momen itu seperti mimpi. Rangga selalu memegang tangannya, melindunginya, membuatnya merasa istimewa. Di sela kebahagiaan itu, Ayla mulai berdoa lebih sering. Ya Allah, semoga aku bisa selalu bahagiakan dia. Semoga rumah tangga ini utuh sampai akhir. Ia tak tahu, doa itu kelak akan diuji dengan cara paling menyakitkan. Hari-hari bahagia itu terus berlanjut, hingga akhirnya kabar yang mereka tunggu tiba, Ayla hamil. Suatu pagi, Ayla memegang alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. 2 garis merah jelas terlihat. Ia terisak, lalu berlari menghampiri Rangga. Rangga, aku hamil, serunya sambil menunjukkan alat itu. Rangga terdiam sejenak, lalu wajahnya berbinar. Ia memeluk Ayla erat, mengangkat tubuhnya sedikit. Ya Allah, terima kasih. Ayla, kamu kasih aku hadiah terbesar dalam hidupku. Mereka berdua menangis bahagia. Hari itu, rumah kecil mereka dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayla tidak menyadari satu hal. Dira, yang ikut mendengar kabar kehamilan itu saat berkunjung, tersenyum sambil mengucapkan selamat. Tapi di balik senyum itu, ada kilatan di matanya. Kilatan yang tak pernah Ayla pahami. Kilatan yang suatu hari akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Hari itu Bandung diguyur hujan gerimis. Jalanan Setiabudi berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Ayla duduk di kursi dekat jendela, menatap butir air yang jatuh perlahan. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Usia kandungannya memasuki bulan kelima, dan setiap kali ia merasakan gerakan kecil dari janin di rahimnya, hatinya seakan diliputi cahaya. Rangga pulang membawa sekotak buah segar. Ia langsung menghampiri Ayla, mencium keningnya, lalu berlutut di depan perut istrinya. Halo, nak, ini ayah. Kamu baik-baik di dalamnya. Jangan nakal bikin ibu susah. Ayla tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dia belum bisa dengar jelas. Rangga. Bisa. Kata dokter, bayi bisa merasakan suara orang tuanya sejak dini. Jadi aku mau dia terbiasa dengar suara aku. Supaya nanti kalau lahir, dia langsung kenal ayahnya. Ayla menutup mulut, tak bisa menahan tangis haru. Dalam hatinya ia merasa sangat beruntung. Meski pernikahan mereka sederhana, kehadiran Rangga membuat hidupnya terasa penuh arti. Hari-hari kehamilan Ayla berjalan dengan banyak perubahan. Tubuhnya sering lelah, mual di pagi hari, dan emosi yang mudah berubah-ubah. Namun Rangga tampak begitu sabar. Ia sering membawakan makanan yang disukai Ayla, bahkan rela keluar malam hanya demi mencari rujak atau bubur kacang hijau. Suatu malam, Ayla terbangun karena ingin makan buah mangga muda. Rangga yang baru pulang kerja pun langsung turun kembali dengan motor meski hujan deras. Aku nggak mau kamu sakit gara-gara kepengenan, katanya saat kembali membawa 2 plastik mangga. Ayla tertawa sambil menangis. Kamu ini, kenapa sih selalu bikin aku merasa istimewa? Karena kamu memang istimewa, jawab Rangga singkat, lalu menyuapkan potongan mangga itu ke bibir istrinya. Setiap kali kontrol ke dokter, Rangga selalu ikut menemani. Mereka memilih rumah sakit besar di daerah Dago. Saat pertama kali melihat hasil USG yang menampilkan detak jantung bayi, Ayla menutup wajah dengan tangan. Air matanya tumpah tanpa henti. Rangga memegang tangannya erat. Wajahnya juga berkaca-kaca. Itu suara jantung anak kita, bisik Rangga. Hari itu menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup Ayla. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa bayangan. Dira mulai sering berkunjung. Awalnya ia datang dengan alasan peduli. Aku kan kakakmu. Ayla, aku pengen nemenin kamu di masa-masa kayak gini. Biar kamu nggak sendirian kalau Rangga sibuk. Ayla menyambutnya dengan senang hati. Baginya, kehadiran Dira justru membuat masa kehamilannya lebih ringan. Mereka bisa bercakap berjam-jam, mengenang masa kecil, bahkan tertawa bersama. Namun,
Ada momen-momen kecil yang kadang membuat Ayla merasa aneh. Misalnya, saat Dira menawarkan diri memasak makan malam, Rangga tampak lebih lahap menyantapnya sambil memuji masakan Dira. Atau ketika mereka bertiga duduk di ruang tamu, Ayla kadang melihat Rangga dan Dira terlibat percakapan yang lebih akrab daripada dirinya. Tapi mungkin aku terlalu sensitif, pikir Ayla, mencoba menepis rasa itu. Ia tahu kehamilan membuat perasaannya lebih mudah curiga. Hari-hari berlalu. Perut Ayla makin membesar, tubuhnya makin berat. Rangga masih setia mendampingi, tapi intensitas pekerjaannya juga meningkat. Ia sering pulang larut malam, kadang membawa laptop ke rumah. Aku harus lembur, Ayla. Banyak proyek akhir tahun, katanya suatu kali. Ayla hanya mengangguk, meski hatinya sedikit kecewa. Ia mencoba memahami. Bagaimanapun, Rangga bekerja demi masa depan mereka. Dira semakin sering datang. Kadang ia muncul tanpa kabar, membawa makanan atau sekadar menginap. Ayla merasa senang ditemani, tapi ada bagian hatinya yang sulit dijelaskan. Rasa tidak nyaman yang samar, seolah ada sesuatu yang ia tak berani akui. Suatu sore, Ayla duduk di kamar bayi yang sedang mereka siapkan. Dindingnya dicat warna biru muda. Lemari kecil sudah terisi baju-baju mungil. Ayla mengusap perutnya sambil berbicara pada bayi di dalam. Anakku, cepatlah lahir. Ibu sudah nggak sabar melihatmu. Kamu nanti akan jadi alasan ibu kuat, meski apapun terjadi. Tangannya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Seolah hatinya merasakan sesuatu yang kelak akan mengguncang hidupnya. Malam itu, Dira menginap. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, menonton televisi. Ayla setengah tertidur di sofa karena kelelahan. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara bisikan Rangga dan Dira. Ia tak jelas menangkap kata-katanya, hanya mendengar tawa kecil yang lirih. Saat membuka mata, ia melihat Dira dan Rangga duduk agak berdekatan. Tapi begitu Ayla bergerak, keduanya langsung mengubah posisi. Ayla, kamu ngantuk ya? Tidur aja dulu. Biar aku sama Rangga bersin ini, kata Dira sambil tersenyum. Ayla mengangguk lemah, berusaha percaya. Namun di hatinya, rasa tidak enak itu mulai tumbuh lebih kuat. Kehamilan memasuki bulan ke-7. Ayla semakin sering merasa emosional. Ia menangis tanpa sebab, lalu tertawa, lalu kembali murung. Rangga tetap sabar, tapi beberapa kali terlihat kesal. Kenapa sih kamu gampang nangis terus? Tanyanya suatu malam. Aku juga nggak tahu. Hormon, mungkin. Ayla menunduk, merasa bersalah. Rangga menghela napas panjang, lalu memeluk istrinya. Maaf, aku capek kerja, kadang jadi salah ngomong. Aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Pelukan itu menenangkan, tapi di sudut hati Ayla, ada sesuatu yang masih mengganjal. Pada bulan ke-8, keluarga besar datang berkunjung untuk acara 7 bulanan. Rumah dipenuhi doa, lantunan ayat suci, dan senyum bahagia. Semua orang tampak berbahagia, terutama ibu Ayla yang berkali-kali mengusap perut putrinya. Namun, di antara doa dan tawa itu, Ayla memperhatikan sesuatu, tatapan Dira pada Rangga. Tatapan yang terlalu lama, terlalu hangat untuk sekadar ipar. Ia mencoba menepis. Aku terlalu curiga, batinnya. Dia kakakku. Mana mungkin? Tapi rasa takut itu tak bisa benar-benar hilang. Malam setelah acara, Ayla duduk sendirian di kamar bayi. Ia menatap keranjang mungil yang sudah disiapkan. Air matanya menetes. Anakku, kalau suatu hari ibu merasa sendirian, kamu harus jadi alasan ibu tetap kuat. Jangan biarkan ibu hancur. Ia mengusap perutnya yang bergetar karena gerakan bayi. Hatinya campur aduk, bahagia menanti kelahiran, tapi juga dihantui rasa was-was yang sulit dijelaskan. Dan tanpa ia sadari, benih pengkhianatan itu sudah tumbuh di sekelilingnya. Ia hanya belum berani menatapnya secara utuh. Langit Bandung sore itu berwarna kelabu, awan bergumpal berat seolah menahan hujan yang akan segera jatuh. Ayla duduk di kursi rotan dekat jendela ruang tengah, tubuhnya sudah makin berat karena kandungan memasuki bulan ke-8. Perutnya terasa menegang, kaki bengkak. Tapi hatinya lebih resah daripada tubuhnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam, namun Rangga belum juga pulang. Sejak 2 bulan terakhir,
Jadwal kerja suaminya makin tak menentu. Selalu ada alasan, rapat mendadak, klien menunggu, proyek belum selesai. Ayla mencoba percaya, tapi semakin lama, keyakinannya perlahan goyah. Telepon rumah sunyi. Ponsel di tangannya sudah berulang kali ia pandangi. Ia sempat menekan nomor Rangga, namun segera menghapus sebelum panggilan tersambung. Jangan cerewet, jangan bikin dia marah, batinnya. Ia mengusap perutnya. Nah, ayahmu sibuk cari rezeki. Kita harus sabar, ya? Suaranya lirih. Namun air mata menetes begitu saja. Pukul 10:30 malam, suara pintu pagar berderit. Langkah kaki Rangga terdengar tergesa. Saat masuk rumah, wajahnya tampak lelah, kemeja sedikit kusut. Ayla mencoba tersenyum meski hatinya perih. Kamu belum tidur? Tanya Rangga sambil menaruh tas kerja. Aku nunggu kamu. Kan aku udah bilang, jangan tungguin. Tidur aja. Kamu butuh istirahat. Ayla menahan diri. Ia ingin bertanya dengan siapa Rangga tadi. Apa benar di kantor? Kenapa pulang larut? Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah, mau makan? Aku simpanin sayur sop. Rangga menggeleng. Aku udah makan di luar. Sama klien. Jawaban itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Ayla. Ia ingin percaya, tapi ada hal yang mengganggu pikirannya. Aroma samar parfum wanita yang menempel di kemeja Rangga. Bukan aroma Ayla, bukan juga aroma rumah. Keesokan harinya, Dira datang ke rumah tanpa kabar. Ia membawa 2 kotak makanan. Aku bawain lasagna. Ayla, kamu harus makan enak, biar semangat. Ayla tersenyum, berusaha mengabaikan rasa janggal yang sempat muncul malam sebelumnya. Makasih, Kak. Kamu capek-capek banget. Ah, nggak capek. Aku senang kok bisa bantu kamu. Dira menatap Rangga yang sedang membaca koran di sofa. Rangga, kamu juga harus makan. Jangan biarin Ayla makan sendirian. Rangga menoleh, tersenyum kecil. Iya, makasih, Dir. Tatapan itu. Ayla melihatnya, meski hanya sekelebat. Tatapan Rangga pada Dira, yang terlalu hangat untuk sekadar ipar. Jantung Ayla berdegup keras. Malam itu, Ayla bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendirian di sebuah rumah besar, sementara Rangga dan Dira tertawa bersama di sudut ruangan. Ia berteriak memanggil, tapi tak ada yang mendengar. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Cuma mimpi, cuma mimpi. Ia berbisik pada diri sendiri. Namun bayangan itu membekas, membuatnya gelisah seharian. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil kian sering muncul. Suatu malam, saat merapikan baju Rangga di lemari, Ayla menemukan sehelai tisu lipstik merah samar di saku celana suaminya. Ia menatap benda itu lama, tangannya bergetar. Hatinya ingin meledak, namun logikanya mencoba menenangkan. Mungkin itu tisu di restoran. Mungkin punya orang lain. Ia menyembunyikan tisu itu di laci meja rias, tak sanggup bertanya langsung. Ponsel Rangga pun berubah. Biasanya ia sering membiarkannya tergeletak di meja. Kini selalu dibawa kemana-mana. Layar dikunci dengan sandi baru. Setiap kali ada pesan masuk, Rangga buru-buru meraih ponsel sebelum Ayla sempat melirik. Kenapa sekarang jaga ponsel kayak jaga harta karun? Ayla bertanya suatu malam dengan nada bercanda, mencoba menyelidik tanpa menuduh. Rangga tertawa tipis. Ya biasa aja. Banyak data kantor. Konfidensial. Ayla mengangguk, meski hatinya tak tenang. Di bulan ke-8 ini, tubuh Ayla semakin berat. Ia sulit tidur, sering sakit pinggang, dan cepat lelah. Rangga masih membantunya sesekali, tapi lebih sering sibuk dengan ponsel atau pekerjaannya. Dira justru semakin sering datang. Ia kadang menemaninya belanja perlengkapan bayi, bahkan ikut memilih baju mungil di toko. Ayla bersyukur ada Dira, tapi kadang justru merasa tergeser. Saat mereka bertiga bersama, ia sering merasa seperti orang ketiga. Pernah suatu sore, Ayla keluar kamar untuk mengambil minum. Dari dapur, ia mendengar suara tawa Rangga dan Dira. Ia berhenti di tangga, mendengarkan. Aduh, Rangga, kamu ini, bisa aja. Suara Dira terdengarnya. Ya ampun, itu kan dulu. Jangan diungkit-ungkit, nanti Ayla dengar.
jawab Rangga sambil tertawa kecil. Jantung Ayla berdegup kencang. Apa maksud mereka? Kenangan apa yang dibicarakan? Ia masuk ke dapur dengan senyum dipaksakan. Ngobrol apa? Sih, kok ketawa-ketawa? Keduanya terdiam sepersekian detik, lalu Dira menjawab cepat. Nggak kok, cuma cerita masa SMA. Ayla memaksakan tawa. Tapi hatinya berkata lain. Malamnya, Ayla termenung di kamar bayi. Ia menatap keranjang kecil yang sudah dipenuhi popok dan selimut. Tangannya mengusap perutnya. Anakku, apa ayahmu masih sayang sama kita? Atau ibu cuma takut kehilangan? Bisiknya dengan suara parau. Air mata kembali mengalir. Ia merasa hampa, namun belum sanggup mengungkapkan pada siapapun. Hari berganti, kecurigaan makin kuat. Suatu kali, saat Rangga tertidur lelap, ponselnya bergetar. Ayla yang sedang terjaga melirik sekilas. Di layar muncul nama kontak dengan inisial D. Hatinya berdegup. Ia tahu siapa D itu. Tapi sebelum sempat menyentuh ponsel, Rangga bergerak dan meraih ponselnya dengan cepat, seolah punya naluri. Ia lalu mematikan layar dan memeluk Ayla. Kamu belum tidur? Tidur aja. Sayang, kamu butuh istirahat. Suaranya terdengar biasa, tapi Ayla tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari-hari menjelang persalinan seharusnya penuh ketenangan. Tapi bagi Ayla, justru dipenuhi rasa resah. Ia ingin bertanya langsung pada Dira, namun bibirnya selalu keluh. Bagaimana jika ia salah sangka? Bagaimana jika ia hanya menuduh tanpa bukti? Namun di lubuk hatinya, suara lirih berbisik, kebenaran sedang menunggu. Dan kebenaran itu akan menghancurkanmu. Suatu malam, Ayla duduk di kamar, menulis di buku harian yang jarang ia sentuh. Aku mencintai Rangga. Aku percaya padanya. Tapi setiap hari, aku merasa ada dinding yang memisahkan kami. Dira semakin dekat, Rangga semakin jauh. Apakah aku hanya berhayal? Atau inilah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya? Ia menutup buku dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas halaman. Dan untuk pertama kalinya, Ayla merasa bahwa kebahagiaan rumah tangganya mulai retak, meski hanya dengan garis-garis kecil yang hampir tak terlihat. Hujan turun deras membasahi kota Bandung malam itu. Di luar, suara rintik hujan menimpa genteng bagai alunan musik muram yang tak henti. Di dalam rumah, Ayla duduk di sofa dengan tubuh letih. Kandungannya memasuki bulan ke-8 lebih, perutnya besar dan menekan tulang punggung hingga ia sulit bergerak bebas. Namun yang paling berat bukanlah tubuhnya, melainkan pikirannya. Sejak beberapa minggu terakhir, kecurigaannya pada Rangga semakin kuat. Ada aroma asing di kemeja suaminya, ada tawa lirih dengan Dira di dapur, ada ponsel yang kini dijaga ketat. Tapi Ayla selalu menutup mata, meyakinkan diri bahwa ia hanya berprasangka. Bahwa ia sedang sensitif karena hamil. Bahwa Rangga tidak mungkin tega. Malam itu, Rangga baru pulang lewat jam 11. Hujan deras, kemejanya basah sebagian, rambutnya lembab. Maaf, sayang. Rapatnya molor. Aku juga mampir sebentar ke kantor klien di Dago, katanya sambil melepas sepatu. Ayla menatapnya lama. Kamu nggak bawa payung? Ada, tapi anginnya kencang. Payungku patah. Ayla hanya mengangguk. Ia mencoba tersenyum, lalu berdiri dengan tubuh berat. Aku ambilin handuk, biar kamu nggak masuk angin. Ketika Rangga mandi, ponselnya ia tinggalkan di meja ruang tamu. Ayla yang sedang berjalan ke dapur melihat layar ponsel itu menyala karena sebuah notifikasi masuk. Hatinya berdegup keras. Ia mendekat, mencoba menahan tangan agar tidak meraih. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Di layar ponsel, terbaca jelas sebuah pesan singkat. Aku kangen. Jangan lupa janji kita besok. Aku akan bilang aku ada urusan sama Ayla. Kamu juga harus hati-hati. Pengirimnya hanya ditandai dengan huruf D. Ayla tertegun. Tubuhnya seolah membeku. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Aku kangen.
dan janji kita besok. Itu bukan bahasa pekerjaan. Itu bahasa kasih. Tangannya bergetar. Ia ingin membuka lebih banyak pesan, tapi layar terkunci. Ia menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup. Suara air masih terdengar. Jantungnya berdetak makin keras. Napasnya pendek. Siapa lagi kalau bukan Dira? Bisiknya lirih. Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Ia berbaring di sisi tempat tidur dengan mata terbelalak, menatap langit-langit. Rangga tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya tenang seolah tak menyimpan rahasia. Ayla justru diliputi badai dalam hati. Ia memegang perutnya, berusaha tenang. Nak, maafkan ibu. Ibu nggak bisa berpura-pura bahagia lagi. Ayahmu, apa benar sudah mengkhianati kita? Air mata mengalir deras membasahi bantal. Keesokan paginya, Ayla berusaha bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan, menata meja seperti biasanya. Rangga duduk sambil membaca berita di ponsel. Besok kamu ada acara apa? Tanya Ayla dengan nada seolah-olah santai. Rangga menoleh sebentar. Ada meeting sama klien lama. Kenapa? Ayla tersenyum tipis. Enggak, cuma nanya. Namun di dalam hati, kata-kata Rangga itu justru memperkuat luka. Pesan semalam berbunyi, janji kita besok. Dan kini Rangga menyebut ada meeting. Hati Ayla berdesir pahit. Hari itu, Dira datang. Membawa buah segar dan senyum lebar. Ayla, kamu harus banyak makan buah. Bagus buat bayi. Ayla menatap kakaknya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menanyakan pesan itu, ingin menuduh langsung. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menahan diri sambil berkata, "Makasih, Kak." Dira lalu duduk bersama Rangga di ruang tamu. Mereka bicara soal kerjaan, soal bisnis. Ayla dari dapur mendengar tawa lirih mereka. Hatinya seperti diremas. Malamnya, Ayla kembali mencoba mencari celah. Ketika Rangga tidur, ia meraih ponsel suaminya perlahan. Tapi layar tetap terkunci. Kata sandinya berubah lagi. Ia menatap wajah Rangga yang sedang terlelap. Laki-laki yang dulu ia kira pahlawan, kini menjadi sosok asing. Hari berikutnya, Ayla memutuskan untuk diam-diam mengikuti nalurinya. Ketika Rangga bersiap pergi kerja, Ayla berkata, "Hati-hati ya, jangan lupa makan siang." Rangga mengecup keningnya dan berangkat. Ayla menatap jam, lalu memutuskan menelepon sahabat lamanya, Nadia. "Nat, aku butuh teman. Bisa ketemu?" Suaranya bergetar. Mereka bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit tempat Ayla biasa kontrol kandungan. Nadia kaget melihat wajah Ayla yang pucat. "Apa yang terjadi? Kamu sakit?" Ayla menunduk, menggenggam tangannya. Aku curiga Rangga selingkuh." Nadia terdiam. "Kamu yakin?" "Aku lihat pesan di ponselnya. Dari seseorang dengan inisial D. Katanya kangen, katanya ada janji." "Nat, siapa lagi kalau bukan Dira?" Nadia terperanjat. "Astaga. Ayla." Ayla menangis terseduh di depan sahabatnya. Nadia menggenggam tangannya erat. "Kamu harus cari bukti. Aye. Jangan langsung meledak. Kalau kamu hamil besar gini, emosimu bisa bahaya. Tenang dulu. Cari tahu pelan-pelan." Ayla mengangguk sambil menahan tangis. "Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Malam itu, Ayla kembali sendirian di kamar bayi. Ia menatap keranjang mungil, boneka beruang, pakaian bayi yang sudah tertata rapi. Apa bayi ini harus lahir di tengah keluarga yang retak? Pikirnya. Ia menulis di buku hariannya. "Hari ini aku merasa seperti orang bodoh. Aku masih berharap aku salah. Aku masih ingin percaya bahwa Rangga hanya lelah kerja, bahwa Dira masih kakak yang sayang padaku. Tapi pesan itu nyata. Kata-kata itu menghantamku. Jika benar mereka mengkhianatiku, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan tersembunyi. Ayla berusaha bersikap normal, tapi matanya selalu mengawasi. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Rangga dan Dira. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap bisikan terasa mencurigakan. Namun ia masih diam. Masih menyimpan semua luka itu sendiri. Hingga tiba suatu malam,
ketika kebenaran yang lebih pahit mulai menunjukkan wajahnya. Awal Desember terasa berat, mendung seolah tak pernah benar-benar hilang. Udara dingin masuk melalui celah-celah jendela, membuat Ayla sering menyelimuti tubuhnya dengan kain tebal sambil mengusap perutnya yang semakin besar. Usia kandungannya kini hampir 9 bulan. Waktu yang seharusnya dipenuhi kehangatan keluarga, bukan rasa curiga yang menusuk dada. Sejak menemukan pesan dari D, pikiran Ayla tak pernah tenang. Ia berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi di dalam hatinya selalu ada suara berbisik. Ada sesuatu antara mereka. Kau hanya menutup mata. Suatu pagi, Rangga bersiap berangkat kerja. Ia tampak lebih rapi dari biasanya. Rambut disisir dengan minyak wangi, kemeja biru muda yang jarang ia pakai, dan dasi yang Ayla bahkan lupa pernah membelinya. Kamu kelihatan beda, Rang, ujar Ayla sambil memandanginya dari meja makan. Beda gimana? Rangga tersenyum sekilas, seakan tak peduli. Ya, lebih rapi. Ada meeting penting? Iya, ada presentasi sama klien besar. Jadi harus tampil maksimal. Ayla mengangguk pelan, tapi hatinya merasakan sesuatu yang janggal. Matanya menangkap aroma samar, parfum wanita yang melekat tipis di jas Rangga, seolah menempel dari pelukan atau kedekatan yang tak seharusnya. Ia menelan ludah, tak berkata apa-apa lagi. Siang itu, Dira datang. Membawa tas belanja berisi buah, susu, dan baju bayi mungil. Ayla, kamu makin glowing aja. Kayaknya kehamilan bikin kamu tambah cantik, kata Dira sambil tersenyum hangat. Ayla menatap kakaknya dengan mata yang sulit ia kendalikan. Senyum itu, kini terasa penuh rahasia. Makasih, Kak. Kamu capek-capek bawa ini semua. Ah, enggak kok. Aku seneng bisa nemenin kamu. Lagi pula, Rangga pasti sibuk banget, kan? Jadi aku yang jagain kamu. Ayla menahan napas. Kata-kata itu menekan dadanya. Ia ingin sekali berkata, kamu bukan cuma jagain aku, tapi juga ngerebut dia dariku. Tapi lidahnya keluh. Hari berganti, kecurigaan makin tebal. Suatu sore, Ayla duduk di kamar bayi. Dari jendela, ia bisa melihat ke arah jalan kecil depan rumah. Mobil Rangga berhenti lebih lama dari biasanya, meski sudah sampai di halaman. Ayla memperhatikan. Di dalam mobil, Rangga tampak sibuk dengan ponselnya. Bibirnya bergerak, senyumnya samar. Dia lagi chatting sama siapa? Pikir Ayla. Beberapa menit kemudian, barulah ia masuk. Ada apa di mobil tadi? Lama banget, tanya Ayla mencoba terdengar tenang. Oh, aku tadi bales chat kantor. Ada revisi mendadak. Ayla hanya mengangguk, tapi hatinya menjerit. Kantor atau Dira? Malam itu, Ayla kembali tak bisa tidur. Ia menoleh ke samping, menatap Rangga yang tertidur pulas. Wajah suaminya tampak tenang, seakan tak menyimpan dosa. Ayla berbisik lirih. Kalau benar kamu sama Dira, kenapa harus kakakku sendiri? Kenapa orang yang paling aku percaya? Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, Ayla merasakan sesuatu yang lebih jelas. Ia baru pulang dari kontrol kandungan ditemani Nadia. Ketika membuka pintu rumah, ia mendengar suara tawa lirih dari ruang tamu. Ia berjalan pelan, perutnya membuat langkahnya lambat. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sekilas, Rangga dan Dira duduk berdekatan di sofa. Dira tertawa, tangannya tanpa sadar menyentuh lengan Rangga. Darah Ayla mendidih. Ia ingin masuk dan berteriak, tapi tubuhnya gemetar. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Tak ingin terlihat, ia mundur pelan dan masuk lewat pintu belakang, seolah baru saja pulang. Ketika ia masuk ke ruang tamu dengan suara keras, "Aku pulang." Keduanya langsung menjaga jarak. "Ayla, kamu udah balik? Gimana kontrolnya?" Tanya Dira cepat. Wajahnya sedikit panik tapi tersenyum menutupi. "Normal. Dokter bilang sebentar lagi bisa lahir." Rangga berdiri, meraih tas belanja Ayla. "Kenapa nggak bilang aku biar aku yang antar?" Ayla hanya memandanginya, tanpa menjawab. Hatinya sudah penuh curiga. Malamnya, Ayla menulis di buku harian. "Hari ini aku melihat mereka. Duduk terlalu dekat, tertawa seperti punya rahasia sendiri. Hatiku hancur.
Tapi aku masih ragu untuk menuduh. Kalau aku salah, aku akan kehilangan kakak dan suamiku sekaligus. Tapi kalau aku benar, aku akan kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, Ayla semakin peka pada detail kecil. Ia memperhatikan parfum yang tiba-tiba ada di mobil Rangga, aroma bunga mawar, padahal Rangga selalu pakai parfum aroma kayu. Ia melihat lipstik samar ditutup botol air mineral di mobil, padahal Ayla tak pernah memakai warna itu. Ia mendengar nada suara Dira ketika menyebut nama Rangga, terlalu lembut untuk sekadar ipar. Semua itu bagai kepingan puzzle yang menyakitkan. Semakin lama semakin jelas membentuk gambar. Suatu malam, Ayla mencoba menahan diri untuk bertanya langsung pada Rangga. Mereka duduk di ranjang, lampu kamar redup. Rangga. Suara Ayla pelan. HM. Rangga masih sibuk dengan ponselnya. Kamu, belakangan ini sering sibuk banget. Ya, banyak kerjaan lembur. Iya, proyek akhir tahun. Kamu tahu sendiri. Kalau, misalnya aku merasa kamu ada yang berubah, kamu marah nggak kalau aku ngomong? Rangga menoleh, sedikit mengernyit. Berubah gimana? Ayla menelan ludah. Kata-kata terasa berat di lidahnya. Aku merasa kamu agak jauh. Rangga tersenyum tipis, lalu meraih tangan Ayla. Sayang, aku nggak jauh. Aku cuma capek. Jangan mikir aneh-aneh. Ya, fokus aja ke baik kita. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Ayla semakin ragu. Karena genggaman tangan Rangga terasa dingin, tak seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Ayla mengalami kontraksi kecil. Nadia yang datang menemaninya langsung panik. Kamu harus banyak istirahat. Aye, jangan stres. Ayla mengangguk, tapi wajahnya muram. Ia akhirnya bercerita lebih banyak. Nat, aku lihat sendiri mereka duduk dekat. Aku temuin lipstik di mobil. Aku cium parfum asing. Semua tanda itu ada. Aku takut, Nat. Aku takut benar mereka saling mencintai. Nadia menggenggam tangan Ayla erat. Kalau begitu, kamu harus siap. Kalau perlu, aku yang bantu cari bukti. Kamu nggak boleh hadapi ini sendirian. Air mata Ayla mengalir. Ia merasa sedikit lega, tapi hatinya tetap perih. Beberapa malam setelah itu, Ayla bangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari teras belakang. Ia mengintip pelan. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang sedang bicara dengan suara ditekan. Rangga. Ia mendengar samar kata-kata. Jangan sering ke rumah. Ayla makin curiga. Kita harus hati-hati. Tubuh Ayla membeku. Ia menutup mulut dengan tangan, air mata langsung mengalir. Ia ingin mendekat, ingin memastikan dengan siapa Rangga bicara. Tapi tubuhnya lemah. Perutnya terlalu besar untuk bergerak cepat. Saat ia memberanikan diri melangkah, bayangan itu sudah hilang. Rangga masuk kembali ke kamar dengan wajah tenang, seolah tak ada yang terjadi. Ayla pura-pura tidur ketika ia berbaring di sampingnya. Tapi di balik kelopak matanya yang terpejam, hatinya berteriak pecah. Malam itu, Ayla merasa dirinya sudah tak sanggup lagi. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang dulu ia bangun perlahan runtuh. Retakan itu kini bukan lagi garis tipis, melainkan jurang yang siap menelannya. Dan ia tahu, sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap. Hujan deras mengguyur Bandung sejak petang. Langit seperti menumpahkan seluruh amarahnya, disertai kilatan petir yang menyambar dari kejauhan. Suara rintik air menampar genting, jatuh ke dedaunan, lalu beradu di jalanan. Di dalam kamar, Ayla terbangun. Nafasnya terasa sesak, tubuhnya basah oleh keringat dingin meski udara malam begitu dingin. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap perut besarnya. Bayinya menendang pelan, seperti ikut resah oleh ketidaktenangan ibunya. Namun bukan hanya rasa kontraksi palsu yang membangunkannya malam itu. Ada sesuatu yang lebih menusuk telinga, suara lirih dari arah ruang tamu. Ayla menahan napas. Ia mendengar bisikan samar, diselingi tawa yang ditahan-tahan. Bukan suara televisi, bukan juga radio. Itu jelas suara manusia. Dengan jantung berdetak kencang, Ayla berpegangan pada dinding, berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, tubuhnya limbung,
Tapi rasa penasaran bercampur gelisah menyeret langkahnya keluar kamar. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Rangga, kalau Ayla tahu, gimana? Suara perempuan. Suara yang amat dikenalnya. Suara kakaknya. Tapi dia nggak akan tahu. Dia percaya penuh sama aku, jawab seorang pria. Rangga. Darah Ayla seperti berhenti mengalir. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Sambil menahan perih di dada, ia meraih gagang pintu ruang tamu. Tangannya bergetar saat mendorongnya perlahan. Celah terbuka, dan pemandangan di depan mata membuat dunia Ayla runtuh tanpa sisa. Rangga duduk di sofa, wajahnya tenang, bahkan tersenyum samar. Dira di sampingnya, begitu dekat hingga bahu mereka bersentuhan. Tangan Rangga menggenggam tangan Dira erat, sementara kakaknya menempelkan kepala di bahunya, tertawa kecil atas sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Ayla membeku. Udara serasa hilang dari paru-parunya. Rangga? Suaranya lirih, pecah. Keduanya sontak terlonjak. Dira buru-buru menjauh, wajahnya pucat pasi. Rangga berdiri panik, seakan tertangkap basah dalam dosa yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ayla? Rangga gagap. Kamu? Kok bangun? Harusnya kamu istirahat. Air mata Ayla jatuh tanpa bisa ditahan. Apa ini? Suaranya meninggi, nyaris bergetar karena marah dan sakit yang bercampur. Kalian? Apa yang kalian lakukan di depan mataku? Aku bisa jelasin, kata Rangga terburu-buru. Jelasin apa? Ayla menjerit, suaranya pecah. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sama Dira. Dira berdiri, mencoba mendekati adiknya. Ayla, tolong jangan salah paham. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Jangan salah paham. Ayla menatapnya dengan mata merah, berlinang air mata. Aku lihat tangan kalian saling menggenggam. Kak, kamu kakakku. Kenapa tega? Kenapa harus kamu yang menusuk aku dari belakang? Dira terdiam, air matanya ikut jatuh. Ayla, aku. Diam. Ayla berteriak, tangannya menunjuk tajam. Aku udah anggap kamu berubah. Aku percaya waktu kamu datang dan bilang mau nemenin aku di masa sulit. Tapi ternyata kamu cuma mau merebut apa yang jadi milikku. Rangga maju, mencoba menenangkan. Sayang, aku salah. Aku mengaku salah. Tapi kamu harus ngerti. Semua ini. Jangan panggil aku sayang. Ayla menepis tangannya. Kamu orang yang paling aku percaya. Rangga. Aku bela kamu meski aku sering sakit hati. Aku tahan rasa curiga. Aku buang prasangka. Karena aku percaya kamu gak akan pernah hianatin aku. Tapi ternyata kamu lebih rendah daripada yang pernah aku bayangin. Hening mencekam. Hanya suara hujan deras dan gelegar petir yang jadi saksi. Dira menangis, wajahnya menunduk. Ayla, aku gak bisa jelasin kenapa ini terjadi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah hancurin hidupmu. Tapi aku bener-bener gak bisa nahan perasaan ini. Perasaan? Ayla memotong tajam. Kamu pikir cinta itu alasan buat nghianatin keluarga sendiri? Buat tidur bareng laki-laki yang jelas-jelas suami adikmu? Dira terisak, tapi tak mampu membantah. Ayla mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan teriakan dan jeritan yang tak mampu ia tahan. Lalu tiba-tiba rasa sakit itu datang. Kontraksi kuat menyergap perutnya, membuat tubuhnya melipat menahan pedih. Ah! Ayla menjerit, tangannya memegang perut. Ayla! Rangga panik, maju mendekat. Kamu kenapa? Kontraksi? Ayla menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku, Rang. Tubuhnya goyah. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. Nafasnya terengah, keringat dingin membanjiri keningnya. Dira ikut panik. Ayla, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Demi bayimu. Pergi. Ayla berteriak lagi, suaranya serak. Jangan dekat aku lagi. Aku nggak mau lihat wajah kalian. Suasana kacau. Tangis, jeritan, hujan di luar, semua bercampur jadi malam yang kelam. Beberapa menit kemudian, pintu rumah berderi terbuka. Nadia datang tergesa,
Wajahnya penuh cemas. Rupanya sebelum tidur Ayla sempat mengirim pesan singkat, meminta Nadia berjaga-jaga karena ia merasa tidak tenang. Melihat keadaan, Nadia langsung menolong Ayla. Ya Allah, Ayla, kamu kenapa? Bawa aku dari sini. Nadia, tolong. Ayla menangis, memeluk sahabatnya sekuat tenaga. Nadia menatap Rangga dan Dira dengan tatapan tajam penuh jijik. Kalian, luar biasa. Pengkhianat paling busuk yang pernah aku lihat. Aku, Rangga ingin bicara, tapi Nadia menepis. Diam. Kalian udah nggak punya hak ngomong apa-apa lagi. Dengan cepat Nadia menuntun Ayla keluar, memapah tubuhnya yang goyah. Di ambang pintu, Ayla berhenti. Ia menoleh sekali lagi pada dua orang yang dulu ia sebut keluarga, suami dan kakak kandungnya sendiri. Matanya berair, tapi suaranya tegas. Mulai malam ini, kalian bukan siapa-siapa buat aku. Kamu bukan suamiku lagi, Rangga. Dan kamu, ia menatap Dira dengan kebencian yang membara, aku nggak punya kakak lagi. Keduanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mobil Nadia melaju menembus derasnya hujan, membawa Ayla menuju rumah sakit. Di kursi belakang, Ayla memeluk perutnya erat, tubuhnya bergetar karena sakit dan tangis. Ia menatap kosong keluar jendela. Bayangan Rangga dan Dira terus menghantui pikirannya, menorehkan luka dalam yang tak mungkin sembuh dalam waktu singkat. Pelan, dengan suara parau, ia berbisik pada bayi di rahimnya. Mulai sekarang, cuma ada kita berdua. Ibu janji, ibu bakal lindungin kamu. Kita nggak butuh siapapun lagi. Air matanya jatuh lagi, bercampur dengan deru hujan yang makin menggila. Di tengah kesakitan fisik dan jiwa, Ayla tahu satu hal, ia harus bertahan, demi anak yang akan segera lahir. Kilatan petir sesekali memecah kegelapan, menyinari jalanan yang tergenang. Mobil Nadia melaju dengan kecepatan yang hampir mustahil di tengah derasnya hujan. Wiper bekerja mati-matian, namun pandangan tetap samar. Di kursi belakang, Ayla menggeliat, tubuhnya berkeringat meski udara dingin menusuk tulang. Tangannya terus meremas perut yang terasa semakin kencang. Rasa sakit datang dan pergi. Makin lama makin sering, makin kuat. Nadia, sakit? Ayla merintih. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bertahan, Ayla. Kita hampir sampai rumah sakit. Tolong tahan sebentar lagi, ya? Nadia mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Ayla menggigit bibir. Setiap kontraksi membuat tubuhnya seperti terbelah dua. Bayi di rahimnya berusaha keluar, menuntut jalan di tengah luka batin ibunya. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan RS Hasan Sadikin Bandung, beberapa perawat segera berlari mendekat, membawa kursi roda. Nadia berteriak, "Cepat! Dia mau melahirkan!" Kontraksinya kuat. Ayla dipapah ke kursi roda. Nafasnya terengah. Tangannya mencengkeram pegangan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya pucat, namun matanya masih basah oleh tangis. Di lorong rumah sakit, suara sepatu berlari, perawat berteriak memanggil dokter jaga, dan bunyi roda kursi beradu dengan lantai menjadi latar yang mencekam. Semua bergerak cepat. Di ruang bersalin, Ayla dibaringkan. Dokter kandungan, seorang perempuan paruh-baya bernama Dr. Ratna, segera memeriksa. Wajahnya serius, nada suaranya tegas. Bukaan sudah hampir lengkap. Ibu harus kuat, harus dorong sebentar lagi. Kalau tidak, kita harus lakukan tindakan darurat. Ayla menangis, tubuhnya gemetar. Aku nggak sanggup, dok, terlalu sakit. Dokter Ratna menatap matanya dalam-dalam. Ibu Ayla, dengarkan saya. Hanya ibu yang bisa selamatkan bayi ini. Bayimu butuh ibu sekarang. Jangan ingat siapapun, fokus hanya pada bayi ini. Tarik nafas, tahan, lalu dorong. Nadia menggenggam tangan Ayla erat. Kamu bisa, Ayla. Aku di sini buat kamu. Ingat, kamu nggak sendiri. Tiba-tiba pintu ruang bersalin terbuka keras. Rangga muncul dengan wajah pucat panik, diikuti Dira yang juga basah kuyup oleh hujan. Ayla, teriak Rangga. Sayang, aku di sini. Aku akan temani kamu. Ayla menoleh, matanya menyala marah di tengah rasa sakit yang menusuk. Keluar. Rangga terkejut, berhenti di ambang pintu.
Tapi, aku nggak mau lihat muka kamu. Kamu dan dia, Ayla menunjuk ke arah Dira dengan tangan gemetar, kalian nggak punya hak ada di sini. Dokter Ratna memotong dengan suara tajam. Maaf, suami atau bukan, kalau pasien nggak mengizinkan, silakan keluar. Jangan ganggu proses persalinan. Nadia berdiri menghadang mereka. Keluar sekarang juga. Kalian udah cukup bikin Ayla hancur. Jangan tambah lagi di momen ini. Dira mencoba bicara, suaranya parau. Ayla, aku minta maaf. Diam. Ayla menjerit, tubuhnya melengkung menahan kontraksi lagi. Melihat itu, perawat segera mendorong Rangga dan Dira keluar, menutup pintu rapat-rapat. Tinggallah Ayla, Nadia, dan tim medis di dalam. Tangis Ayla pecah. Bukan hanya karena rasa sakit persalinan, tapi juga luka batin yang semakin dalam. Kenapa harus aku? Nadia? Kenapa semua ini harus aku yang alami? Nadia meneteskan air mata, tapi suaranya tetap tegas. Karena kamu kuat, Ayla. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Tunjukkan sama mereka kalau kamu bisa berdiri tanpa mereka. Ayla mengangguk lemah, lalu menarik nafas panjang. Rasa sakit kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggertakkan gigi, mengikuti aba-aba dokter. Tarik nafas, tahan, dorong sekarang. Dengan sekuat tenaga, Ayla mendorong. Tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, air mata bercampur keringat. Jeritan panjang mengisi ruangan, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Beberapa menit terasa seperti seabad. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi pecah, melengking tinggi memenuhi ruang bersalin. Semua terdiam sesaat, lalu lega. Perawat segera mengangkat bayi kecil itu, tubuhnya basah, kulitnya merah muda, menangis sekeras mungkin. Ayah ibu, ini bayinya, ujar Praharu. Ayla sendiri terpaku, matanya tak bisa berpaling dari sosok mungil yang akhirnya lahir dari rahimnya. Saat bayi itu diletakkan di dadanya, Ayla menangis keras, memeluknya seakan tak ingin melepaskan. Nak, kamu akhirnya lahir. Maafkan ibu, maafkan semua luka ini. Kamu satu-satunya alasan ibu bertahan hidup. Tangannya yang gemetar membelai kepala bayinya, menciuminya berkali-kali. Dokter Ratna tersenyum. Ibu hebat sekali. Bayinya sehat, kuat, laki-laki. Namun kebahagiaan itu segera ternodai lagi. Dari balik pintu, suara Rangga terdengar. Aku ingin lihat anakku. Ayla, tolong biarkan aku masuk. Ayla menatap pintu dengan sorot mata penuh kebencian. Anakku, Rangga. Bukan anak kita. Kamu nggak pantas bahkan untuk menyebut dirimu ayah. Perawat bingung menatap Ayla. Nadia segera menjawab tegas. Keluarkan dia dari sini. Ayla nggak butuh dia. Tangisan bayi terdengar makin kencang, seakan ikut merasakan ketegangan. Ayla segera menenangkan, berbisik lembut di telinganya. Tenang. Nak, ibu nggak akan biarin siapapun sakiti kamu. Ibu janji. Beberapa jam kemudian, hujan mulai reda. Ayla terbaring lemah di ranjang ruang rawat. Bayinya tidur pulas di boks kecil di sampingnya. Nadia duduk di kursi, masih menggenggam tangan sahabatnya. Di luar, Rangga mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Dira duduk di kursi tunggu, wajahnya sembab karena menangis. Tapi tidak ada satupun yang diizinkan masuk oleh Nadia maupun pihak rumah sakit atas permintaan Ayla. Di dalam kamar, Ayla menatap bayi mungilnya dengan mata sayu. Lelah, sakit, hancur, tapi juga ada secercah cahaya baru. Kamu, alasan ibu hidup. Mulai hari ini, ibu nggak akan lagi menangis karena mereka. Ibu cuma akan menangis kalau itu demi kebahagiaanmu. Ia tersenyum pahit, lalu menatap ke langit-langit. Dalam hatinya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia akan bangkit, ia akan melawan. Tidak dengan teriakan, tidak dengan tangis, tapi dengan langkah yang pasti, langkah yang membuat pengkhianat itu bertekuk lutut. Ayla menutup mata, bibirnya berbisik lirih. Permainan baru saja dimulai. Sisa hujan semalam masih menetes dari dedaunan di halaman rumah sakit, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Burung-burung enggan berkicau, seolah mereka pun tahu ada duka yang belum selesai. Di ruang rawat inap lantai 3, Ayla terbaring lemah di ranjang,
tubuhnya masih beradaptasi dengan luka persalinan. Bayinya, yang diberi nama Arsha, tidur tenang di boks kecil dengan selimut putih menutupi tubuh mungilnya. Nadia duduk di kursi, membuka bekal makanan hangat yang ia bawa dari rumah, tapi Ayla hanya menatap kosong, tak berselera. Ayla, kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, nanti ASI kamu nggak keluar lancar, ucap Nadia lembut. Ayla menggeleng pelan. Aku nggak lapar, Nat. Rasanya, perut ini cuma bisa menelan sakit, bukan makanan. Nadia menarik kursinya lebih dekat. Aku tahu kamu lagi hancur, tapi kamu nggak boleh jatuh. Arsha butuh kamu. Ayla menghela napas panjang, menatap anaknya. Ada kilatan cinta yang begitu dalam, bercampur dengan luka yang belum sembuh. Kalau bukan karena Arsha, mungkin aku udah nggak ada lagi sekarang. Nadia terdiam, matanya memerah. Ia tahu Ayla tak bercanda. Siang itu, saat Nadia keluar sebentar membeli obat di apotek rumah sakit, pintu kamar Ayla diketuk pelan. Ayla menoleh, wajahnya menegang. Siapa? Suaranya lemah, namun penuh waspada. Pintu terbuka sedikit. Dira berdiri di ambang pintu dengan wajah sembab. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak karena tangis. Ayla langsung menegang. Keluar, Dira. Aku nggak mau lihat muka kamu. Ayla, tolong, dengar aku sekali ini aja. Suara Dira bergetar. Aku janji setelah ini aku pergi. Aku cuma mau ngomong sekali. Ayla menggertakkan gigi. Kamu masih punya muka buat ngomong sama aku. Dira melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Ia mendekat, meski tatapan Ayla seperti pisau yang siap menusuk. Aku tahu aku udah salah besar. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini Rangga sembunyiin dari kamu. Ayla terdiam, jantungnya berdetak cepat. Apa lagi? Apa masih ada pengkhianatan yang aku belum tahu? Dira menelan ludah, air matanya jatuh lagi. Hubungan aku sama Rangga, bukan baru terjadi sekarang. Bahkan bukan juga baru setelah kamu menikah. Aku dan dia, sudah lama bersama. Bahkan sebelum kamu kenal dia. Kata-kata itu seperti bom meledak di telinga Ayla. Dunia seakan berhenti berputar. Ia terdiam, tubuhnya kaku, lalu tiba-tiba tertawa getir. Hah? Hahaha. Jadi, selama ini aku cuma rebutan sisa kamu? Jadi dari awal, aku cuma jadi orang ketiga di antara kalian. Dira menangis makin keras. Aku nggak bisa berhenti. Ayla, aku cinta dia sejak dulu. Tapi Rangga, dia milih kamu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa ikhlasin dia. Ayla mendengus, air matanya ikut jatuh. Tapi nadanya penuh amarah. Kamu kakakku, Dira. Darah dagingku sendiri. Dan kamu tega tikam aku kayak gini. Dari dulu kamu selalu iri. Selalu rebut semua yang aku punya. Sekarang bahkan suamiku kamu ambil. Dira jatuh berlutut di samping ranjang. Memegang tangan Ayla, tapi segera ditepis kasar. Aku salah, Ayla, tapi kamu harus tahu. Rangga nggak pernah benar-benar cinta sama kamu. Dia pilih nikah sama kamu cuma karena tekanan keluarga. Karena orang tua kita lebih restu kamu. Aku cuma jadi bayangan. Itu sebabnya aku nggak bisa berhenti. Aku masih cintai dia. Ayla menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Setiap kata Dira menusuk seperti belati yang ditusukkan berulang-ulang. Astaga, bisiknya lirih. Jadi aku selama ini cuma boneka? Semua manis yang dia kasih, semua janji, cuma kepalsuan? Dira menunduk, suaranya parau. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku nggak tahan lihat kamu terus salah sangka. Mikir kalau perselingkuhan ini baru. Kamu harus tahu kebenarannya. Ayla menurunkan tangannya, menatap Dira dengan mata merah membara. Kebenaran kamu? Itu bukan kebenaran, Dira. Itu penghinaan. Kamu pikir dengan bilang semua ini aku bakal maklumi? Kamu pikir aku akan lepaskan Rangga biar dia balik ke pelukanmu? Dira tercekat, terdiam. Ayla menunduk pada bayinya. Suaranya pelan tapi tegas. Lihat anak ini, Dira. Ini darah dagingku. Aku rela mati demi dia. Dan kamu pikir aku akan biarin ayahnya yang brengsek itu terus bersamaku setelah aku tahu semua ini?
Aku akan berdiri. Aku akan lawan kalian. Dengan cara yang gak akan pernah kalian duga. Tepat saat itu, pintu kamar kembali terbuka. Nadia muncul dengan kantong obat di tangan. Wajahnya langsung tegang melihat Dira di dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Nadia bersuara lantang. Dira berdiri terburu-buru. Air matanya masih membanjir. Aku cuma mau bilang semuanya. Sekarang aku pergi. Ia berlari keluar sebelum Nadia sempat menahannya. Nadia segera menghampiri Ayla, menaruh kantong di meja. Ayla, apa yang dia bilang? Ayla menatap kosong ke arah pintu. Wajahnya pucat, air matanya masih mengalir. Nadia, semua ini lebih busuk dari yang kita kira. Rangga dan Dira, mereka udah lama bersama. Bahkan sebelum aku menikah. Nadia membeku, lalu menutup mulut dengan tangan. Ya Tuhan, Ayla. Ayla menggenggam tangan Nadia dengan gemetar, tapi tatapannya kini tajam, penuh bara. Aku nggak akan nangis lagi, Nat. Aku udah cukup disiksa. Sekarang giliranku. Malam itu, saat Arsya tidur pulas di sampingnya, Ayla menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia tak bisa tidur. Kata-kata Dira bergema di kepalanya, mengulang-ulang seperti hantu. Namun di balik luka yang menganga, tumbuh tekad baja. Ia sadar, jika kebenaran masa lalu sudah terbuka, maka ia punya satu kekuatan besar. Kebenaran itu bisa ia gunakan untuk menjatuhkan mereka. Ayla menyentuh pipi Arsya yang lembut, lalu tersenyum tipis meski matanya masih basah. Nak, lihat baik-baik. Ibu nggak akan jadi korban lagi. Ibu akan ubah semua ini. Mulai sekarang, ibu yang pegang kendali. Dan di malam yang sunyi itu, Ayla memulai rencana. Rencana balas dendam elegan yang akan membalik keadaan. Pagi diselimuti kabut tipis. Jalanan Dago yang biasanya ramai kini terasa asing di mata Ayla. Ia duduk di kursi roda yang didorong oleh Nadia ketika meninggalkan rumah sakit. Bayi mungilnya, Arsya, tertidur lelap di pelukan, wajah polosnya seperti oase di tengah padang gurun hati yang gersang. Namun di balik sorot mata Ayla yang tenang, ada badai yang tak seorang pun mampu redam. Kata-kata Dira di rumah sakit terus menggema, hubungan terlarang itu sudah jauh lebih lama, lebih busuk, dan lebih keji daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hati Ayla, sebuah janji sudah ia ikrarkan. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan menyerahkan dirinya untuk diinjak. Kini waktunya ia berdiri, membawa kebenaran sebagai senjata, dan balas dendam sebagai tujuan. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisi tubuhnya membaik, Ayla mulai menata kehidupannya dengan hati-hati. Nadia menjadi sandaran setia, selalu mendampinginya di setiap langkah. Rumah besar di Bandung yang dulu ia huni bersama Rangga kini terasa kosong. Meski beberapa kali Rangga mencoba datang dan merayu, Ayla selalu menutup pintu. Ayla, tolong kasih aku kesempatan jelasin, ucap Rangga suatu sore, mengetuk pintu berkali-kali. Dari balik pintu, Ayla menjawab dingin. Kesempatan udah kamu buang sejak lama. Rangga, aku nggak butuh penjelasan lagi. Yang aku butuh cuma lihat kamu hancur bareng perempuan itu. Suara tangisan Arsya dari dalam rumah memotong percakapan. Rangga terdiam, wajahnya menegang. Ia tahu Ayla tak main-main. Sementara itu, Dira mencoba berbagai cara untuk berbicara kembali dengan Ayla. Ia datang dengan bunga, makanan, bahkan hadiah untuk Arsya. Namun semua itu berakhir dengan satu kata dari Ayla, tolak. Aku udah nggak punya kakak lagi, ucap Ayla datar ketika Dira memohon di depan rumah. Kata-kata itu seperti cambuk, tapi bagi Ayla, rasa puasnya baru akan datang saat ia benar-benar menyingkirkan mereka berdua dari kehidupannya, bukan hanya secara pribadi, tapi juga secara sosial. Langkah pertama Ayla adalah mengumpulkan bukti. Dengan bantuan Nadia, ia menyewa seorang kenalan yang bekerja sebagai wartawan lokal. Diam-diam, ia menyerahkan semua pesan singkat, foto, dan percakapan yang ia temukan di ponsel Rangga. Wartawan itu, seorang pria tua bernama Samsul, memandang Ayla dengan serius. Mbak Ayla, kalau benar ini yang mau Mbak lakukan, dampaknya besar. Nama mereka bisa hancur. Itu yang aku mau, jawab Ayla tanpa ragu. Aku ingin semua orang tahu wajah asli mereka. Namun Ayla tahu, sekadar membuka aib saja tidak cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih elegan.
Sesuatu yang bisa membuat Rangga dan Dira merasa semua yang mereka rebut sebenarnya tidak pernah benar-benar milik mereka. Ia pun mengatur sebuah pertemuan keluarga besar di rumah orang tua mereka di Garut. Ayla pura-pura meminta restu dan dukungan, mengundang Rangga dan Dira hadir dengan dalih ingin membicarakan masa depan anaknya. Nadia menatapnya ragu ketika mendengar rencana itu. Ayla, kamu yakin? Ngumpulin mereka semua dalam satu tempat, itu bisa jadi bom waktu. Ayla tersenyum tipis, tatapannya dingin. Justru itu yang aku mau. Aku ingin mereka meledak di depan semua orang. Hari itu pun tiba. Rumah orang tua Ayla dipenuhi kerabat, paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga dekat. Semua datang karena percaya akan ada pengumuman penting dari Ayla dan Rangga. Rangga datang dengan wajah penuh topeng, berusaha tersenyum. Dira di sisinya, berpakaian rapi, namun tatapan matanya gelisah. Ketika semua orang sudah berkumpul, Ayla berdiri di tengah ruang tamu dengan Arsya di gendongan. Nadia berdiri di sampingnya, memberi dukungan diam-diam. Terima kasih semua sudah datang, ucap Ayla lantang. Aku tahu banyak yang menunggu kabar baik tentang keluarga kecilku. Tapi hari ini, aku nggak akan kasih kabar baik. Aku akan kasih kebenaran. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Ayla. Dengan tangan yang gemetar namun suara mantap, Ayla menunjukkan foto-foto yang sudah ia cetak besar. Rangga dan Dira berdua saling berpelukan di kamar tamu rumahnya. Teriakan kecil terdengar dari beberapa bibi. Wajah ibu mereka pucat pasi. Ini bukan cuma hilaf sesaat. Suara Ayla bergetar penuh emosi. Aku baru tahu, ternyata hubungan mereka sudah berlangsung jauh sebelum aku menikah. Jadi, selama ini aku dibohongi. Aku ditipu oleh orang yang paling aku percaya. Suamiku sendiri, dan kakakku. Ruangan meledak dengan bisik-bisik, kemarahan, dan tatapan jijik. Beberapa kerabat langsung menuding Rangga, sebagian lagi menatap Dira dengan kekecewaan mendalam. Wajah Rangga memerah, ia mencoba maju. Ayla, cukup. Jangan bikin malu di depan keluarga. Ayla menatapnya tajam. Malu? Kamu pikir aku yang malu? Malu itu milik kamu dan Dira. Aku cuma buka topeng kalian. Dira menangis keras, jatuh berlutut. Ayla, tolong hentikan, aku mohon. Namun Ayla tak menghiraukan. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku akan diam ditikam berkali-kali? Hari ini, semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Dan mulai hari ini, kalian gak punya tempat lagi di keluarga ini. Ibunya, dengan suara bergetar, akhirnya bersuara. Dira, keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Kamu udah bikin malu kami semua. Dira terisak, wajahnya hancur. Rangga mencoba menolongnya berdiri, tapi keluarga dari pihak Ayla langsung mengusir mereka berdua. Ruangan dipenuhi teriakan, tangisan, dan amarah. Namun di tengah semua itu, Ayla berdiri tegak dengan Arsya dalam pelukan. Tatapannya dingin, tapi hatinya terasa ringan. Beberapa hari kemudian, berita perselingkuhan Rangga dan Dira menyebar luas. Samsul, wartawan yang membantu Ayla, menuliskan artikel panjang yang mengguncang. Foto-foto dan bukti tersebar, dan reputasi Rangga di kantornya hancur seketika. Dira, yang bekerja sebagai pegawai bank di Garut, diberhentikan setelah gosip panas menyebar di masyarakat. Di kafe kecil tempat ia sering duduk bersama Nadia, Ayla menatap koran dengan headline besar, "Pengkhianatan kakak dan suami, skandal keluarga di Bandung menghebohkan." Nadia tersenyum puas. "Kamu berhasil, Ayla. Mereka sekarang jatuh." Ayla meneguk kopi hitamnya perlahan, tatapannya tenang. "Belum, Nat. Jatuh itu biasa. Aku ingin mereka merasa kehilangan segalanya. Sama seperti yang mereka lakukan padaku." Beberapa minggu kemudian, Ayla mengajukan gugatan cerai. Sidang perceraian di pengadilan agama menjadi tontonan banyak orang. Rangga datang dengan wajah kuyu, sementara Dira duduk di belakang, mencoba bersembunyi dari tatapan publik. Hakim akhirnya mengetuk palu, pernikahan mereka resmi berakhir. Hak asuh Arsya jatuh ke tangan Ayla sepenuhnya. Saat keluar dari ruang sidang, Rangga mencoba mendekati Ayla untuk terakhir kali. "Ayla, aku masih cinta kamu. Tolong, jangan tinggalkan aku begini." Ayla menatapnya datar.
Cinta kamu? Cinta kamu sama siapa? Rangga? Sama aku? Atau sama kakakku? Jangan buang-buang kata manis ke aku. Kamu udah kehilangan hak buat itu. Ia berjalan pergi dengan Arsya di gendongan, meninggalkan Rangga yang terpuruk di tangga pengadilan. Malam itu, Ayla berdiri di balkon rumahnya bersama Nadia. Angin Bandung bertiup sejuk, bintang-bintang berkelip samar. Arsya tidur nyenyak di dalam kamar. Akhirnya, semuanya selesai, ucap Nadia. Ayla menatap ke langit, menarik napas panjang. Belum selesai, Nat. Luka ini nggak akan hilang. Tapi setidaknya, sekarang aku yang pegang kendali. Aku bukan lagi korban. Aku adalah ibu yang kuat, perempuan yang bisa berdiri di atas reruntuhan. Nadia meraih tangannya, menggenggam erat. Kamu luar biasa, Ayla. Ayla tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma perempuan yang belajar dari sakit. Dan sakit itu, justru yang bikin aku hidup lagi. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk itu dimulai, Ayla merasa bebas.